Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jember 1 TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, bahagia sekali saya berwakinki kembali dapat membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana pemirsa tak terasa kita semua telah masuk ke dalam minggu kedua di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang suci ini. Maka tentu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, apakah kualitas ibadah kita telah baik atau justru malah nauzubillahnya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah pemirsa, alhamdulillahnya Setetes Embun spesial Ramadan kali ini akan membahas sebuah tema mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang bertempat di Hotel Luminor. Karena akan sangat penting kita ketahui bersama mengenai apa saja kerugian bagi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Namun pemirsa, sebelum kita akan lebih lanjut membahas tentang topik kita yang luar biasa pada hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar pintu ampunan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melipat gandakan pahala setiap hambanya di bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, berjumpa dengan bulan Ramadan adalah sebuah kebahagiaan yang tiada terkira. Mereka akan mempersiapkan lahir batinnya untuk bisa menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci tersebut. Namun ternyata ada golongan orang-orang yang merugi di akhir bulan Ramadan. Ia mengakhiri bulan Ramadannya dengan tetap memikul dosa-dosa yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Celakalah, binasalah, hancurlah orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, diberikan kesehatan di bulan Ramadan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Namun, ia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tetap belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik pemirsa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Namun tentu pada hari ini kita sudah dibersamai oleh salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Kiai Abdul Wahab Ahmad MHI. Untuk itu sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, saya akan ajak pemirsa Jember 1 di rumah untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz karena telah berkenan hadir di tengah-tengah kita semua untuk sharing ilmunya. Mungkin Setetes Ramadan kali ini, Setetes Embun episode spesial Ramadan kali ini berbeda dengan yang biasanya. Mungkin kita ketemunya di studio begitu, ya, biasanya di studio. Benar sekali. Nah, kita spesial hari ini di Hotel Luminor begitu, guys. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, kegiatannya di bulan puasa nih apa saja? Apakah ada kegiatan spesial mungkin Ustadz atau sama seperti hari-hari biasanya? Secara umum sama ya, kegiatan saya sehari-harinya kan ngajar. Cuman untuk edisi puasa ya nambah lah. Nambah? Ya, nambah di juga ngajar di luar. Di beberapa titik ya itu aja kan. Baik, luar biasa. Jadi saat bulan Ramadan tetap semangat ya Ustadz. Semoga, ya, semoga aja kita semua dan pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah senantiasa diberi semangat untuk menjalani aktivitas. Karena Ustadz, walaupun kita sedang berpuasa menahan lapar dan haus, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Begitu enggak? Nah, menarik sekali karena hal ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini, yakni orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Mungkin Ustadz bisa jelaskan bagaimana kendatinya orang-orang yang merugi tersebut di bulan Ramadan. Silahkan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, di bulan Ramadan kita dipersiapkan berbagai iming-iming pahala yang luar biasa. Jadi ibaratnya orang belanja itu bulan Ramadan itu adalah bulan promo. Promonya besar-besaran. Pahala kebaikan semuanya dilipat gandakan sampai tidak terhitung jumlahnya. Jadi dalam satu hadis itu dijelaskan kalau
di bulan yang lain lumrahnya pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 atau sampai 700, tetapi kalau di bulan Ramadan itu bisa lebih lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Shaum li", puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bihi, aku nanti yang akan menulis sendiri berapa itu pahala yang didapat gitu. Jadi bulan ini bulan yang sangat spesial gitu kan, bulan yang tidak ada bandingannya dalam Islam, dalam ajaran Islam. Nah, ketika bulan yang sangat spesial ini datang, apakah berarti kemudian semua umat Islam mendapatkan keutamaannya secara maksimal? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena Nabi pernah bersabda, kam min shaimin, banyak sekali orang puasa, laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya betul, dia puasa dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Tetapi ternyata kata Nabi yang didapat hanya lapar dan haus saja. Begitu. Nah, ini kan rugi besar toh, rugi besar. Ruginya karena tidak mendapatkan momen spesial di bulan Ramadan. Tetapi bukan berarti rugi terus sama sekali lebih baik tidak puasa, bukan begitu. Konteksnya bukan. Jadi dia tetap gugur kewajiban puasanya, tetapi nilai plus Ramadan yang harusnya dia dapat dan bisa dia gunakan untuk meningkatkan kadar keimanan, ketakwaannya dan kadar pahalanya itu dia nggak dapat. Nah, ini kan kerugian yang besar. Nah, sebelum kita bahas itu, kita perlu bahas dulu ini. Puasa itu sebenarnya mempunyai 3 level yang berbeda. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan level orang puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasanya orang umum, kata beliau. Puasa orang umum itu bagaimana? Puasa yang hanya tidak makan, tidak minum, ya berusaha tidak membatalkan puasa lah. Tuh. Ini puasanya orang umum, itu saja. Jadi puasanya perut. Nah, puasa perut ini rawan sekali tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan yang bombastis dari Ramadan. Ya, karena target utamanya cuman urusan perut saja. Seperti di hadis tadi itu. Jadi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Oke. Level yang kedua, kalau kita naikkan sedikit, maka puasanya orang khusus. Ya. Shaumul khusus, puasanya orang khusus. Bagaimana puasa orang khusus ini? Ini bukan lagi puasa perut, tetapi shaumul jawari, puasanya anggota badan seluruhnya. Jadi bukan hanya perut yang diajak puasa, tetapi mata juga puasa, mulut ini berpuasa, perkataan maksudnya, hidung berpuasa, telinga berpuasa, tangan dan kaki juga ikut puasa. Jadi ini semuanya dijaga, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah di bulan puasa. Jadi kalau orang misalkan berpuasa, perut sudah dijaga betul, tetapi lidahnya tetap bergibah, lidahnya tetap menyakiti orang lain, lidahnya tetap mengadu domba misalkan, atau sekarang jarinya tetap ngetik seenaknya sendiri itu di medsos itu misalkan. Lah ini kan nggak puasa ini jarinya. Kakinya tetap dibawa melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah, tempat-tempat yang maksiat. Matanya tetap aja melihat tayangan-tayangan yang tidak diridhoi Allah. Maka ini puasanya gimana? Nah, ini yang begini ini disebutkan dalam suatu hadis Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur", siapa yang tidak meninggalkan berkata yang buruk-buruk, ya, wal amala bih, dan tidak meninggalkan tindakan yang buruk-buruk, ya, falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amah wa syarabah, maka Allah tidak butuh dia tidak makan dan tidak minum itu. Artinya apa? Ya bukan berarti Allah butuh, ya, bukan, tidak ada. Maksudnya Allah tidak menerima, tidak ada gunanya dia tidak makan dan tidak minum, tidak ada gunanya, karena masih jalan terus itu. Tindakan-tindakan yang buruk jalan, maksiat-maksiat jawarih ini jalan, ya, anggota badan itu jawarih. Nah, ini yang dianggap membatalkan pahala puasa. Jadi pahalanya, puasanya tetap sah secara hukum fikih, puasanya tetap sah,
Jadi orang yang misalkan pokoknya tidak melakukan hal yang membatalkan, tetapi kemudian masih bergosip, masih mendengarkan ini itu ya. Ya, bergosip ini bergosip dan mendengarkan itu sama ya, dosanya sama. Jadi misalkan ada temennya nih cerita ya, cerita oh itu gini 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 gini, ya nggak ikut-ikut, cuma dengerin aja, itu sama itu. Jadi dia mendapat bagian yang sama, karena al-muktab wal mustami syarikani fil ism, sama aja dosanya kata Nabi, yang bergosip maupun yang mendengarkan itu, ngobrol. Nah ini menurut para ulama fadilah atau keutamaan puasanya, pahala puasanya hilang. Jadi dia hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi misalkan sama seperti orang berdagang ya dia nggak rugi, balik modalnya balik, tetapi waktu terbuang nggak ada laba sama sekali, dia kan rugi berarti di satu sisi. Nah seperti itulah nilai puasa orang-orang yang tadi tidak melakukan atau melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Jadi dan perlu diingat ini yang penting sekali bagi kita bersama ya, bagi kita bersama. Biasanya banyak orang yang menjelaskan bahwa kalau bulan puasa itu pahala dilipat gandakan luar biasa. Tetapi Nabi itu tidak hanya begitu. Beliau pernah menjelaskan begini. Jadi fattaku syahrul Ramadan. Kalian ini harus takut pada bulan Ramadan. Takut pada bulan Ramadan. Awas loh, kalau ada bulan Ramadan itu kalian harus takut. Kenapa? Fainal hasanat tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu. Karena kebaikan itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan yang enggak ada saingannya di bulan-bulan lain. Ini kata Nabi. Terus ada lanjutannya ini yang harus lengkap. Wa kadzalika sayyi'at. Begitu juga yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk itu juga akan dilipat gandakan luar biasa yang enggak ada saingannya di bulan yang lain. Karena itu Nabi itu mengibaratkan orang yang faman amila fihi zina au syaribal khamra, kata Nabi. Orang yang berzina atau minum khamr pada saat bulan Ramadan. Jadi melakukan maksiat dosa besar pada bulan Ramadan. La'anahullah wa ma fis samawati ila mislihi minal haul. Maka Allah dan para malaikat di langit melaknatnya sampai setahun kemudian. Melaknat itu artinya menjauhkan dari rahmat. Artinya dia tidak dikasihi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setahun lebih. Setahun sampai puasa berikutnya. Jadi Nabi kemudian mengatakan begini, kalau ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, melakukan dosa besar di bulan Ramadan, kemudian dia sampai mati sebelum sampai Ramadan lagi, maka dosanya itu tidak bisa ditebus dengan amalnya selama setahun ini, sehingga dia tetap jatahnya itu neraka itu. Gak bisa, karena perhitungan dosa itu kan begini, orang itu ya bisa dosa, tetapi dosa itu bisa gugur, jatah nerakanya bisa nggak dihisap apabila melakukan kebaikan, kan begitu kan? Jadi kalau kebaikannya banyak, maka dosanya bisa diampuni. Tetapi apabila itu dilakukan di bulan Ramadan, maka bisa jadi itu nggak cukup itu untuk menebus kesalahan di bulan Ramadan itu. Jadi ini yang perlu jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan malah tambah minus ini gara-gara nggak bisa menahan nafsu di bulan Ramadan ini. Oke, itu. Yang ketiga terakhir adalah puasanya orang yang khususnya khusus. Nah ini level para wali ini, para nabi. Puasa dari hati ini tidak ada unsur duniawi sekali, bahkan mikir makanan saja itu enggak, sudah menganggap batal mereka. Jadi sama sekali nggak ada unsur duniawi sama sekali. Ya ini level yang berat lah, kita bahas yang 2 level sebelumnya aja. Oke, saya kira gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz, sangat memberikan pencerahan untuk kita semua. Ustadz, menarik sekali tadi bahwasanya disebutkan seharusnya pada saat bulan Ramadan itu kita tidak hanya
bahagia tapi juga ada rasa takutnya karena tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, melainkan Betul. maksiat juga dilipat gandakan seperti itu. Nah, saya ada satu pertanyaan Ustadz. Nah, kendati datangnya bulan Ramadan, respon manusia selalu berbeda-beda Ustadz. Ada yang biasa saja, ada yang bahagia seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Lalu apakah bagi mereka ini juga masuk ke dalam orang-orang yang merugi? Namun jangan dijawab dulu Ustadz, kita akan kembali setelah kita jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Status Embun spesial Ramadan bersaya Prima Kinki dan narasumber kita yang luar biasa yakni Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Kemudian Ustadz masih semangat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, menyikapi pertanyaan saya sebelumnya bahwa bagaimana mengenai respon manusia yang berbeda-beda menyikapi datangnya bulan Ramadan ini. Ada yang biasa saja, ada yang mendadak sangat alim pada saat bulan Ramadan tapi setelah itu menjadi biasa-biasa lagi. Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang merugi? Ya, bagus pertanyaannya. Memang banyak kita lihat ya, orang itu masuk bulan Ramadan itu ada yang gembira, euforia, ada yang biasa-biasa saja, biasa saja. Nah, itu sebenarnya yang biasa-biasa saja itu ada potensi untuk merugi, yang euforia juga sama ada potensi untuk merugi. Dua-duanya ada potensi. Gimana ruginya? Pertama yang jelas, masuk bulan Ramadan itu bulan rahmah. Kita sewajarnya orang Islam itu gembira. Karena di situ seorang muslim bisa mendapat pahala yang tidak bisa didapat di bulan-bulan lainnya. Sholat sebentar pahalanya jauh lebih besar dari sholat biasanya. Baca Quran di sana lebih besar pahalanya dan seterusnya, sedekah semuanya. Nah, lumrahnya harusnya kan gembira nih. Gembira. Jadi kalau biasa-biasa artinya ya nggak spesial. Dia kemungkinan tidak mempersiapkan apapun untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, apabila itu dilakukan biasa-biasanya, ya lewat begitu saja bulan Ramadan. Ibarat orang ibu-ibu belanja gitu kan, ada bulan promo sembako semuanya hampir gratis gitu kan. Ya, terus dia biar aja, ini kan rugi besar itu, rugi besar. Ibaratnya begitu. Kemudian orang yang gembira tadi itu juga ada potensi rugi. Potensi ruginya ketika kegembiraannya hanya di depan saja, di bulan Ramadan di awal-awal aja. Nah, ini juga rugi karena justru Ramadan itu makin lama, makin ke akhir, justru di situ makin spesial. Malam-malam Ramadan itu nggak sama antara malam awal dengan malam terakhir, gitu kan? Nah, ironisnya, nah ini pelajaran untuk kita semua nih, kan? Biar kita semangat. Ya, tetap semangat. Kalau taraweh misalkan, itu yang banyak softnya di kapan itu? Di awal-awal kan? Di awal-awal. Sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan? Penuh. Makin maju aja itu softnya. Yang sampai akhir kan makin habis itu. Makin habis. Lah ini kan rugi besar. Padahal harusnya makin akhir itu makin penuh. Makin penuh kan agak sama. Nilainya nggak sama. Jadi ibadah malam di bulan Ramadan antara awal dan akhir 10 hari terakhir, wah itu luar biasa sekali. Jadi kalau euforia cuma di depan itu ruginya udah jelas, udah jelas banget gitu kan. Nah, ini termasuk orang yang tidak memanfaatkan. Terus kemudian orang yang ketika datang bulan Ramadan dia banyak santai, itu juga ya rugi. Karena sudah ada fasilitas yang sangat lux dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin supaya nyantai-nyantai tapi ternyata nggak dipakai. Karena gini loh sebenarnya. Ramadan itu tidak dipunyai oleh umat sebelumnya. Umat sebelumnya itu dikasih umur panjang. Jadi umat-umat Nabi sebelumnya itu umurnya panjang, bisa ratusan tahun.
ratusan tahun. Nah, umur yang panjang ini bisa digunakan untuk ibadah ratusan tahun, ratusan tahun. Lah, kita kan enggak. Umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60. Rata-rata 60. Lah, gimana yang 60 ini bisa nyaingi yang ibadah ratusan tahun? Nggak bisa. Tapi dikasih bonus, lah bonus itu yang namanya Ramadan. Ramadan. Dengan Ramadan, kalau maksimal, yang 60 tahun umurnya ini bisa mengalahkan yang umurnya ratusan tahun. Lah kalau ternyata bonus ini nggak digunakan, cuma tinggal berapa? Kita hidup misalkan, anggap 60 tahun. Tapi kalau kemudian tidur 8 jam sehari, itu usia tidurnya bisa, usia hidupnya tinggal berapa tahun? Mungkin tinggal 20 tahun saja. Tinggal 20 tahun itu, dan ibadahnya ya nggak sampai segitu kan. Ibadah sehari cuma berapa menit kan? Lebih lama tidurnya gitu. Lebih lama tidur, nyantai lah itu. Akhirnya bayangkan betapa ruginya. Ini kerugian yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar bagi orang yang mengerti. Makanya ulama salaf itu kalau sudah mau masuk Ramadan mereka bergembira, oh ini mau Ramadan ini. Begitu mau akhir Ramadan mereka sedih. Mereka sedih. Begitu keluar Ramadan mereka yang bahas satu, kapan ini Ramadan lagi? Begitu. Ini saking spesialnya Ramadan. Luar biasa sekali, saking spesialnya Ramadan, maka kita sebagai umat Islam harus juga semangat menjalankan ibadah penuh dengan ketekunan begitu ya Ustaz. Nah, Ustadz dan pemirsa Jumbar 1 TV di rumah, nah sesaat lagi ada sebuah pertanyaan dari masyarakat. Ustadz, akan saya ajak untuk tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Filiasa. Saya seorang siswa. Saya izin bertanya Ustadz. Kan ada yang bilang bahwa tidur itu adalah ibadah bagi orang-orang yang berpuasa. Apakah boleh kita tidur sepanjang hari selama di bulan Ramadan dengan niat beribadah? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sekali pertanyaannya dari Saudara Alif. Kebetulan Ustadz, bahwa bagaimana kan tidur kan katanya ibadah. Tidur saja di bulan Ramadan itu dihitung ibadah. Tapi gimana kalau kita lebih memilih tidur saja sepanjang hari begitu? Monggo Ustadz. Ya, bagus. Memang ada satu hadis yang menyatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Wa nafasuhu tasbih. Nafasnya itu dianggap tasbih, setara dengan tasbih. Dalam redaksi lain wasumtuhu tasbih, diamnya itu dianggap tasbih. Ada yang redaksi lain begitu. Ini apa maksudnya? Yang dimaksud itu bukan tidur yang disengaja memang untuk tidur, bukan untuk itu, bukan. Tetapi tidur yang dipergunakan untuk mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kan kalau dipergunakan betul kan bulan yang melelahkan. Bulan yang melelahkan. Tetapi ketika dia istirahat, maka istirahatnya itu pun dianggap dia sedang beribadah. Karena itu keterangannya, misalkan Imam Murtado Az-Zabidi dalam kitab Ithafnya menjelaskan, kullu ma yusta'anu 'alal ibadah yakunu ibadah. Apa yang dipergunakan untuk membantu terlaksananya ibadah dengan baik, maka dia dihitung ibadah juga. Mau itu tidur, mau itu rileks, mau itu bahkan ngobrol-ngobrol main sama anak. Tetapi kalau itu niatnya, saya cuma niat ini rileks sebentar biar badan saya nggak capek, kemudian saya akan kembali lagi ibadah lagi. Maka niat rileksnya itu dinilai ibadah. Tapi kalau memang dari awal tujuannya begitu, ya enggak. Nah itu malah makruh sebenarnya. Malah makruh. Jadi tidur di bulan puasa itu makruh. Makruh itu enggak dosa, tetapi membuang-buang waktu. Tidur yang memang diniati tidur, males mager gitu kan. Ya puasa-puasa tidur aja. Dari pagi tidur, cuman bangun sholat, makan, tidur lagi, tahu-tahu udah berbuka. Itu makruh. Kan termasuk orang yang rugi tadi. Malah jadi haram apabila sampai wajibnya ini ditinggalkan. Jelas, gitu, jelas. Sampai wajibnya ditinggalkan malah jadi haram. Wajibnya ditinggalkan malah jadi haram. Nah seperti itu. Berarti tidur yang diperbolehkan itu atas dasar alasan syar'i untuk kita agar badan kita tidak kelelahan untuk melakukan ibadah selanjutnya. Bukan karena memang bermalas-malasan karena tidak ingin ngapain gitu, Ustaz. Luar biasa sekali. Nah mungkin
pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan buka puasa, Ustaz. Nah, pada saat kita puasa otomatis kita ingin nih merencanakan buka puasa. Nah, itu apakah orang-orang yang merugi juga pada saat kita seharian sudah menahan lapar dan haus? Pada saat buka puasa kita istilahnya balas dendam. Balas begitu, dendam. Ustaz. Oke. Ya, pertanyaan bagus. Ini lumrah ya terjadi. Benar. Orang kalau puasa, kita sudah seharian nih puasa, jadi maunya terus menyediakan macam-macam untuk bulan puasa untuk berbuka. Nah ini dibahas oleh banyak ulama. Misalkan salah satunya di kitab I'anatul Talibin dibahas puasa itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad menahan syahwat yang mubah. Syahwat yang mubah apa? Syahwat yang mubah itu keinginan nafsu, keinginan diri yang sebenarnya nggak haram. Seperti makan yang enak, pakai parfum. Pakai parfum kan tampil wah gitu kan syahwat. Pakai baju yang bagus, terus apalah pokoknya semua keinginan itu kalau puasa, bulan puasa di-cut semua. Sunnahnya begitu. Termasuk urusan makanan. Kalau makanan, ada seseorang menyediakan budget yang lebih di bulan Ramadan khusus untuk makanan. Misalkan budget sebulan itu 1 juta makan saja ya, makan saja 1 juta misalkan. Karena Ramadan tambah 1.500.000, tambah esnya misalkan, tambah makanan pembuka, penutup, tambah kurma ini itu malah makruh. Malah makruh. Minimal itu sama. Ini minimal. Kalau nggak mau rugi ya, minimal itu sama. Yang bagus berkurang. Jadi budget 1 juta, kalau Ramadan kurangi jadi 800 atau 700. Jadi Ramadan itu tujuannya itu seperti orang terapi jiwa. Jadi orang itu digembleng jiwanya, menahan nafsu. Nah kalau menahan seharian kemudian di akhir balas dendam, ini kan percuma. Kayak orang diet seharian nggak makan berlemak, tetapi ketika malam kemudian makan yang berlemak. Ini hasilnya apa? Nah ini rugi, dia nggak mendapat apapun dalam Ramadannya. Bahkan kata ulama, dia tidak akan mendapat kenikmatan ibadah, dia tidak akan mendapat mukasyafah, tidak akan melihat mengubah apapun dari hidup. Ya biasa aja lah, habis puasa ya biasa aja, karena memang nggak ada tirakatnya sama sekali. Ya tirakat nggak makan, tetapi kan balas dendam sama aja, sama. Jadi kalau Nabi itu berbuka puasa itu pakai apa? Kurma basah kalau ada, kalau nggak ada kurma kering. Ya kalau di Indonesia ini kurma kering semuanya, kurma kering. Kalau nggak ada air, beberapa teguk air. Itu berbuka puasa dan itu bukan camilan. Kalau orang sini berbuka pakai kurma kan jadi camilan malah. Setelah itu ini kurma dulu, setelah itu malah es macam-macam, setelah itu makan berat, setelah itu bla. Ini kalau Nabi enggak ada infonya. Nabi itu kalau berbuka pakai kurma ya itu sudah makannya. Setelah itu makan lagi kapan? Sahur. Jadi betul-betul mengurangi dari sebelumnya. Ini kalau kita mau ideal ya. Jadi kalau tradisi kita buka puasa bersama dengan makanan yang wah gitu kan. Ya untuk keluarga ya, untuk anak-anak oke lah kita ngajari ya anak-anak, ini kamu tak kasih ini sekarang karena kamu puasa, oke lah. Tapi bapak ibunya jangan ikut-ikutan seperti itu. Kalau ingin puasa itu betul-betul menghasilkan, itu terapi. Namanya terapi itu jangan dibatalkan di akhir terapinya. Kan begitu. Oke. Biasa atau mungkin bahkan kalau kita terlalu banyak makan akan mengganggu ibadah juga ya Ustaz. Betul. Malah tambah berat. Malah tambah berat. Enggak. Luar biasa sekali. Baik, kita akan lebih banyak membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa Ustaz, tapi setelah jeda hari-hari berikut.
Baik pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dalam acara Status Embun spesial Ramadan bersama Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Baik Ustadz, kita kembali membahas mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Mungkin tadi setelah ditanya mengenai tidur, nah saya ada pertanyaan yang juga mungkin menggelitik Ustadz. Bagaimana jika bulan Ramadan ini dilewati bersama pasangan yang belum mahram atau biasa disebut pacar dengan dalih ingin saling mensupport, mengingatkan untuk beribadah begitu? Ya, ini terkait yang saya bahas di awal tadi, karena dalam Islam tegas sekali Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahram. Jadi tidak boleh seorang laki-laki hanya berduaan dengan perempuan kecuali memang di sekitarnya ada mahram yang mendampingi. Oke. Pacaran itu sudah jelas nggak boleh. Sudah jelas nggak boleh. Nah ini kalau ini dilakukan di bulan Ramadan, lah dosanya kan malah berat. Jadi sudahlah. Kalau memang niat serius, menikah saja. Kalau belum, ya nggak usah sama sekali. Cukup tunangan biar nggak diambil orang, kan begitu. Resepnya dalam Islam juga gitu. Tunangan biar nggak diambil orang, kemudian ya sudah hidup sendiri-sendiri, nggak usah macam-macam. Nanti baru setelah menikah baru itu bisa dilakukan. Berpacaran. Karena kalau dilakukan di bulan Ramadan, ini malah merusak Ramadannya, malah merusak puasanya. Jadi alasan mau ke masjid bareng misalkan, terus apalagi sahur bareng, gawat ini. Ya jadi itu bukan alasan yang bisa diterima. Bukan alasan. Oke, malah rugi. Malah rugi yang besar. Tadi bahwa tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, tetapi juga dosa. Dosa juga dilipat gandakan. Apabila masih bisa menahan hawa nafsu, bisa ditahan. Apabila tidak, ya segera menikah begitu. Segera menikah saja. Mungkin agar bisa bersama istri, mungkin menjalani bulan Ramadan kan lebih. Dan itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Jadi orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan itu dapat 2 kesalahan. Kesalahan pertama karena dia sendiri melakukan maksiat, kesalahan kedua karena itu dilakukan di bulan Ramadan. Kalau melakukan kebaikan di bulan Ramadan, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama karena itu memang kebaikan, pahala kedua karena itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah ini yang perlu kita ingat ya, sebagai kaidah. Jadi mau itu acara buka bersama, acara apa-apa, ya tetap harus dikondisikan, jangan sampai melakukan sesuatu yang memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, benar sekali. Ustaz, lebih baik ditinggalkan begitu. Bukan lebih baik, harus. Oh, harus ditinggalkan, nggih. Baik, siap. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya mungkin tadi dikatakan bahwa orang yang menjalani puasa itu tidak semuanya memiliki keberuntungan, tapi juga ada yang merugi. Nah, bagaimana jika memang ada orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa tanpa adanya uzur syar'i? Itu apakah mereka masih diberi kesempatan untuk mengganti di lain waktu, Ustaz, atau bagaimana? Ya. Orang yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia tidak sakit, dia bukan musafir, artinya dia tidak punya udzur untuk itu, maka dia terhitung melakukan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar yang harus ditobati secara khusus, dan dia harus mengkodok. Tetapi ingat, kodok puasa Ramadan itu jauh tidak bisa menyamai Ramadan. Puasa Ramadan nggak bisa. Itu sama seperti begini. Kita punya mobil bagus, kemudian karena kelalaian kita, mobil itu nabrak truk. Kita bawa ke Kenteng, diperbaiki itu. Kodok itu dibawa ke Kenteng itu, diperbaiki. Setelah mobil itu balik, apakah harganya sama dengan mobil yang awal? Tentu tidak. Tidak. Nggak sama. Jadi Ramadan itu nggak bisa diganti. Puasa Ramadan nggak bisa diganti. Ketika dia dengan sengaja, maka itu, itu dosanya dosa besar, dan dia tidak akan pernah bisa menggantinya. Mau dia puasa sunnah sepanjang tahun, tetap tidak sepadan dengan 1 hari puasa Ramadan yang dia langgar dengan sengaja. Lain kalau memang tidak dilakukan dengan sengaja, karena sakit misalkan ya, maka dia tetap mempunyai fadilah atau keutamaan bulan Ramadan meskipun tidak sempurna, dan tidak sempurnanya ini bisa ditambal dengan qada itu. Tetapi makanya seandainya masih bisa untuk
puasa Ramadan, seharusnya puasa Ramadan. Kalau memang mau hitung-hitungan pahala. Karena memang nggak sama. Itu tadi logikanya, pakai mobil ketabrak, dibawa reparasi begitu. Ya oke, balik, sudah lunas, maksudnya puasanya sudah lunas. Tapi apakah sama? Nggak sama, nilainya tetap nggak sama totalnya. Orang yang puasa 1 bulan penuh dengan orang yang kemudian nantilah kodok lah. Apalagi kalau sengaja, wah itu dosa besar itu. Dosa besar, nggak boleh. Benar. Nggak Karena boleh. puasa Ramadan sudah wajib dan masuk ke Wajib rukun dan Islam, ya. betul, nggak bisa ditawar kecuali Bisa dengan ditawar. udzur sakit itu tadi. Terima kasih Ustadz. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan lagi dari netizen Ustadz. Setelah tadi Mas Alif, ini ada satu lagi cuplikan video, mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli, saya seorang mahasiswa. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk rugi jika kita berbelanja baju lebaran di bulan Ramadan? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sekali juga Ustadz pertanyaannya. Setelah tadi, apakah boleh tidur berlama-lama seharian saat puasa? Kemudian yang satu ini, apakah boleh shopping Ustadz untuk menyiapkan mungkin untuk hari raya begitu? Ya, oke, ini tradisi kita ya. Tradisi masyarakat Indonesia. Bukan hanya Indonesia, bahkan di seluruh dunia seluruh dunia ya begitu, begitu. ya, Memang kalau udah puasa, salah satu yang dibahas terutama oleh ibu-ibu itu pasti ya baju ya snack urusan lebaran ya yang banyak itu. Yeah. Bapak-bapak juga begitu kan. Sampai pemerintah juga mengalokasikan untuk PNS dikasih THR dan seterusnya. Yeah. Oke, karena memang adatnya begitu. Oke, pertanyaannya bagus itu pertanyaan tadi. Kalau misalkan Ramadan kita terus ngambil waktu dari Ramadan itu untuk shopping ya, kan otomatis nggak bisa sebentar, itu lama. Yang ini masuk rugi atau tidak? Secara umum tidak. Loh, kok beda? Kok beda? Kan gitu kan? beda? Masalahnya kok beda? Kan sama, bukan ibadah itu shopping itu. Shopping itu bukan ibadah, bukan ibadah. Tetapi ada perintah memang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam satu hadis itu disebutkan, amarona Rasulullah SAW fil idain annal bisa ajwada ma najidu. Rasul itu memerintahkan kami, para sahabat, ya, kalau hari raya, 2 hari raya itu agar memakai pakaian terbaik yang bisa kami dapatkan. Pakaian terbaik yang bisa kami dapatkan. Itu berarti kalau bisa baru ya silakan pakai yang baru. Kalau tidak bisa baru berarti yang terbaik yang dipunyai. Nah, nggak harus baru, nggak ada ceritanya Nabi terus nyuruh beli lagi, itu nggak ada. Jadi yang paling baik yang bisa didapatkan. Nah, dari sini disunnahkan ya mempersiapkan, nggak masalah mempersiapkan, itu bagian dari menjalankan sunnah. Tapi niatnya harus benar nih. Saya nyari baju ini untuk menjalankan sunnah Rasul. Apa sunnahnya? Mengagungkan hari raya. Karena hari raya kalau nggak diagungkan dengan cara pakai pakaian baru ya, dengan itu kan nggak kerasa hari raya, nggak spesial kan. Dan justru dibikin spesial ya dengan cara seperti itu, nggak masalah. Tetapi kalau salah niat, saya mau pakai baju baru, apa? Supaya kelihatan ganteng, cantik, menarik perhatian, supaya itu tetangga-tetangga teman-teman kalah semua, misalkan. Kan ya banyaklah begitu kan. Atau pamer ini, pamer itu, gitu kan. Ada yang bahkan ganti gadget baru ya supaya nanti ketemu keluarga besar dikira wah gitu kan. Atau bahkan sampai ada yang kalau pulang rental mobil yang bagus dikira itu sukses misalkan. Macam-macam motifnya. Nah, motif seperti itu kan riya namanya. Riya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau motifnya riya, ingin dipuji, ya, ingin dikagumi orang, lah itu yang baru, yang jelek itu tadi, yang tidak seharusnya ada dalam rangkaian Ramadan yang sangat mulia itu. Tetapi kalau niatnya hanya sekedar saya ingin mengagungkan Ramadan, hari raya, ya saya ingin mempersiapkan. Ini hari raya memang harus dirayakan dengan cara yang seperti ini. Oh, silakan aja.
Baik, Oke. jadi diperbolehkan asal niat. Diperbolehkan. yang benar, Ge. Lagi-lagi kembali kepada niat, Ge. Ya. Ustaz, kalau niatnya baik, insya Allah Allah juga akan menilai itu dengan baik. Dengan baik, ya. Dengan catatan tadi, jangan habis semua waktunya untuk belanja. Benar. Ibadahnya tetap Ya. diutamakan begitu, Ge, Betul. Ustaz. Luar biasa sekali. Nah, sepanjang pembahasan kita mengenai orang-orang yang merugi tadi, boleh Ustadz kita diberikan mungkin atau trik biar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang orang-orang yang merugi itu sepanjang bulan Ramadan besok. Ya. Ya, yang pertama, kita harus menyadari posisi puasa itu. Kenapa kita diperintah puasa? Puasa itu kan diperintah la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Jadi, goal kita dari puasa itu adalah takwa, adalah menjalankan perintah dan menjauhi maksiat. Nah, itu pertama. Jadi jangan diganti dengan goal yang lain. Nomor 2, puasa itu adalah terapi jiwa. Terapi jiwa. Dia bukan sekedar bikin lapar, bikin lemes, bukan, tetapi supaya jiwa ini terlatih menahan kepentingannya, menahan keinginannya. Biasanya ingin ini, ingin itu, lah itu dihentikan. Karena itu yang tadi sempat saya singgung, puasa itu bukan hanya soal nggak makan, nggak minum, tetapi menjaga semua yang dinikmati oleh tubuh ini. Kalau bisa di-cut dulu selama puasa. Itu tuh sunnah muakkad. Jadi mata, bahkan ulama itu begini, kalau biasa melihat pemandangan yang indah-indah, kalau puasa nggak usah. Tapi begitu, menahan nafsu. Biasa mendengarkan yang enak-enak apa itu, kalau puasa cut dulu. Memang ini terapi, betul, terapi. Supaya nafsu ini biasa dikekang, dan itu selama 30 hari lumayan. Yang goalnya nanti diterapkan perubahannya 11 bulan kemudian. Ini goalnya. Kalau kita nggak sadar bahwa goal puasa itu 11 bulan kemudian, seolah-olah terhenti di bulan itu aja. Padahal kalau ibarat orang menjalankan terapi, ya goalnya itu kan sembuh, sukses kan. Kalau diet ya berarti dietnya berhasil. Setelah selesai diet, saya nggak diet lagi, tapi udah kurus kan, begitu kan? Bukan begitu. Nah, ini puasa itu sudah selesai, goalnya adalah kelihatan bekasnya, perubahannya di 11 bulan kemudian. Nah, ini yang harus disadari. Kalau ini disadari, insya Allah ya puasa kita lebih enteng lah, lebih enteng, karena kita tahu ini saya harus habiskan dengan cara begini nih, gitu kan. Baik, ditahan selama 30 hari, nanti goalsnya di 11 bulan yang akan datang, dan juga dijaga nggih Ustaz, selama 11 bulan itu dijaga apabila sudah terbiasa menahan hawa nafsu. Iya. Lalu Ustaz, apakah ada mungkin kita dikasih firasat, dikasih sign sama Allah kalau kita ini sebenarnya sedang merugi loh, begitu Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita bertanya ke hati masing-masing, tahu lah kita ini masuk yang mana, masuk yang beruntung atau yang rugi. Kita kan nggak bisa bohong ke hati kita sendiri. Ketika hari raya, berhari raya, orang-orang selamat, dosanya diampuni, kita kan tahu bener nggak nih saya diampuni, pantas nggak nih saya berhari raya, begitu kan. Kan kita tahu, kita bisa tanya ke hati kita masing-masing. Itu aja, selama kita jujur ya dan mau memperbaiki diri, insya Allah puasanya berhasil. Kalau enggak ya rugi. Dan Allah selalu menerima pertobatan hambanya, begitu? Selalu. Oke. Nah, baik Ustadz dan pemirsa Jember 1 TV yang di rumah, telah banyak sekali pembahasan kita mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali.
Baik pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, bahwasannya meskipun seluruh umat Islam di dunia menjalankan ibadah puasa, namun tidak semua diberi keberuntungan, melainkan juga ada yang malah merugi atau tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan untuk itu kita mari bermuhasabah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pemirsa, usai di sini perjumpaan kita pada Status Embun spesial Ramadan kali ini, dan sebagai penutup, Dr. Kiai Abdul Wahab Ahmad MHI akan memberikan kesimpulan beserta doa bersama. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Hotel Luminor Jember sekaligus Majelis Ulama Indonesia Jember yang telah mendukung penuh terlaksananya program acara Status Embun spesial Ramadan kali ini. Saya Prima Kinki mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini marilah kita bersama memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah sebagaimana dicontohkan oleh para salafun salih. Ketika masuk bulan puasa, mereka berbondong-bondong ke masjid, beriktikaf, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Karena seperti halnya disebutkan dalam banyak hadis, kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan sedemikian rupa yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Karena itu jangan sampai kesempatan ini berlalu begitu saja tanpa kita bisa menikmati hasilnya. Kemudian para ulama juga membahas tentang kesunahan ekstra untuk menjauhi berbagai maksiat. Maksiat ini haram, sesuatu yang diharamkan, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Akan tetapi disarankan lagi, ditegaskan lagi untuk ditinggalkan selama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita melalui bulan puasa ini dengan masih menyertakan maksiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan masih juga dilipat gandakan dosanya melebihi di bulan yang lain. Karena ini bulan yang spesial. Karena itu kita harus senantiasa takut kepada bulan Ramadan ini. Seperti halnya firman Rasulullah SAW, "Fattaku syahrul Ramadan." Takutlah kalian kepada bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita jadikan bulan yang biasa-biasa saja, sehingga kegiatan kita biasa-biasa saja. Apa yang biasa kita lakukan, ya maksiat yang biasa kita lakukan, ghibah yang biasa kita lakukan, amal-amal buruk yang kita lakukan, jangan sampai masih tetap terlaksana di bulan Ramadan. Karena itu akan diperhitungkan sebagai pelanggaran yang serius. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi puasa yang lapar dan dahaga saja, tetapi tidak mendapatkan pahala apapun. Tidak mendapatkan junnah. Junnah itu perisai dalam disebutkan dalam hadis, perisai dari api neraka. Jadi puasa itu akan menjadi perisai. Akan tetapi perisai ini akan rusak apabila kita sendiri merusaknya dengan melakukan berbagai maksiat itu, dengan melakukan berbagai hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirin, marilah kita jaga bulan Ramadan ini, kita saling mengingatkan. Yang pertama dengan kepada diri kita sendiri, kedua kepada keluarga kita, keluarga terdekat kita, ketiga kepada orang-orang terdekat yang lain, teman-teman dan para tetangga, untuk sama mensupport bulan ini. Karena dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, maka kebaikan itu akan lebih mudah untuk dilakukan bersama-sama. Iktikaf akan lebih mudah dilakukan kalau ada temannya. Menghatamkan Quran akan lebih mudah kalau itu menjadi target bersama dalam satu keluarga. Demikian juga kebaikan-kebaikan lain, dan ini yang jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita merugi sehingga seolah-olah hari raya itu menjadi hari raya yang hambar. Karena ketika kita tanya kepada hati kita sendiri, ternyata kita tahu, hati kita menjawab, kamu belum layak berhari raya, kamu belum mendapatkan apa-apa. Jangan sampai itu terjadi. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian dari saya pada perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.